Halo semuanya, balik dengan YouTube Priaga Salim. Mungkin ini adalah konten yang gue buat sejak lama. Maksudnya kayak terakhir gue buat itu ya banyak kan gue ngupload tugas kuliah gue. Tapi ya memang dari awal gue tidak mencari sesuatu dari YouTube. Gue hanya seneng aja. Ya kalau kalian mau subscribe ya silahkan. Kalau tidak juga ya nggak apa-apa gitu. Jadi gue membebaskan buat teman-teman yang menonton. Hari ini sesuai dengan judul video ini, kita bakal ngebahas soal tentang relevansi dari organisasi itu ya. Jadi apakah organisasi itu masih relevan gak sih buat masyarakat gitu. Tapi sebelumnya, khususnya mahasiswa maksud gue, sebelumnya kita intro dulu. Oke, mungkin di chapter pertama gue bakal ngebahas tentang gue, organisasi yang pernah gue jalanin dan buat gue itu organisasi itu seperti apa sih gitu. Pertamanya adalah gue mulai terjun dan aktif di organisasi itu sejak SMA, sejak ada di bangku kelas 1 bahkan gue ikut 2 organisasi, yaitu Civic, dimana itu eskul debat ya, ekstrakurikuler debat. Terus yang kedua adalah jurnalistik. Di situ seorang jurnalis, seorang yang membuat tulisan, jadi reporter sekolah gitu. Di jurnalis gua jadi ketua umum. Gua di situ menjadi seorang yang ya menyelamatkan jurnal yang dulu itu anggotanya sedikit ya. Sekarang udah masih ada, tapi udah bukan jurnalistik lagi, tapi jadi formaletik. Bisa dilihat IG-nya, nanti gue coba kasih lihat ya. Terus juga gue di Civic gue cukup aktif sampai akhirnya gue menang lomba debat nasional buat sejarah Indonesia gitu. Dan di kuliah juga gue aktif ya. Dari semester 2 gue udah masuk BEM universitas. Di situ gue ada di Kementerian Kajian Strategis Politik. Dan ya rupanya nggak kerasa sampai semester 8 gitu. Semester 8 gue baru demisioner sebagai Menteri Kajian Strategis Politik. Jadi dari staf magang sampai jadi menteri. Ya totalnya kayak 3 tahun lah gue di situ. Ya harus ya sekitar 3 tahun gitu. Nah, terus buat gue tuh organisasi itu apa sih gitu. Nah, sebenarnya kalau organisasi itu kan berasal dari kata organisir ya, sesuatu yang dirancang, sesuatu yang terancang gitu. Nah, tapi gue coba untuk melihat, atau saya lebih cenderung melihat organisasi itu adalah suatu wadah gitu. Organisasi itu adalah benda mati. Banyak orang yang merasa organisasi itu kayak ya penting, dalam waktu yang sama ya organisasi itu menjadi sesuatu yang tidak penting dalam waktu yang sama juga. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena ya teman-teman sekalian mungkin ngerasa tidak dapat apa-apa dari organisasi gitu. Teman-teman ngerasa kayak ya di dalam organisasi itu cuman ada perpeloncoan dan lain sebagainya gitu. Cuman jika memang itu benar-benar terjadi, kenapa masih ada orang yang mau ikut organisasi? Gitu. Oke. Akan dibahas pada chapter 2. Menurut gua organisasi adalah wadah, tempat orang untuk berproses, tempat orang untuk memberikan sesuatu gitu. Dalam hal ini menjadikan diri dia gimana ya, kayak bahasanya itu menjadikan diri dia itu tempat untuk untuk melatih potensinya. Jadi sebelum masuk ke dalam masyarakat, dia kan pasti butuh tempat belajar, dan menurut gue organisasi itulah tempat dia. Nah, sebenarnya konten ini itu terinspirasi juga sih dari 2 konten sebelumnya. Ada konten dari 1% yang ngebahas apakah organisasi mahasiswa masih relevan atau tidak. Yang kedua adalah konten dari senior DPP IMM, Bang Habibie. Dia juga ngebahas organisasi menurut pandangan beliau. Menurutku 2 video itu tidak ada yang salah gitu. 2 video itu sudah merepresentasikan sebenarnya dalam status quo organisasi itu seperti apa, dan dari pandangan seorang organisatoris seperti apa. Pun dalam hal ini
orang yang ingin masuk ke dalam lingkar pemerintahan itu nggak bisa dengan dia hanya mungkin baca buku atau dia mungkin dapat pelajaran di sekolah dan lain sebagainya. Karena pertama, pelajaran di sekolah itu terbatas. Pelajaran di kampus juga terbatas. Kita mungkin diajarin debat oleh kampus kita mungkin diajarin untuk bisa public speaking di kampus kita, di bahkan di ruang kelas ya ada materi untuk berdebat dan lain sebagainya. Tapi menurutku itu nggak bisa totalitas kamu keluarin di sana. Karena pertama, kamu punya etika yang nggak bisa ditumbur di kelas. Seorang dosen pasti akan tersinggung jika argumennya dibantai habis-habisan atau bahkan dia merasa bahwa dia tidak dihargai. Nah, itu yang nggak bisa kamu dapatkan di kelas, dan menurutku kamu butuh wadah lain. Balik lagi, itu bukan hanya tentang organisasi, mungkin ada ruang-ruang lainnya. Tapi keistimewaan dari organisasi, senior itu tidak bisa dikatakan sepenuhnya benar gitu. Ketika senior itu dia tidak terima, maka kita bisa mengadu lagi ke senior lebih atasnya lagi. Nah, itu kelebihan ya di organisasi eksternal gitu, yang memang punya jaringan yang cukup tebal gitu. Nah, di organisasi kampus pun juga sebenarnya sama, cuman tidak setebal yang di eksternal. Yang di kampus, kalau senior kamu melebihi batas, mungkin ada kayak instansi-instansi kayak dari dosen atau mungkin dari rektorat yang bisa menegur daripada seniormu jika argumentasi kamu tidak diterima gitu. Nah, jadi itu salah satu kelebihan dari organisasi. Dan sebenarnya dari dua video sebelumnya itu udah dibahas cukup bagus ya. Jadi aku mungkin masuk ke dalam satu poin yang lebih spesifik yang menurutku itu ini loh yang ngebuat organisasi itu tidak terlalu apa ya, kita bisa bilangnya itu tidak terlalu nyaman untuk diikuti, ataupun dalam hal ini tidak terlalu worth it untuk diikuti. Oke, pertama saya ingin ngebahas ada 3 poin sebenarnya. Ada 3 poin tentang kenapa organisasi itu menjadi sesuatu yang tidak lagi cukup relevan atau dalam hal ini kurang diminati oleh masyarakat gitu. Ada 3 poin. Yang pertama adalah gagalnya sistem pengkaderan dalam bertransformasi menghadapi perubahan sosial. Kedua, kuatnya penokohan penokohan senior-senior atau penokohan anggota-anggota tertentu yang ngebuat hal itu menjadi sifat taklid kalau dalam Islam gitu. Taklid itu mengikuti buta gitu. Sifat itu menjadi seolah-olah ya orang itu dia lagungkan layaknya dewa, orang itu nggak bisa salah, orang itu ya bener terus gitu. Orang itu menjadi orangnya oh ini patokan akhir, dan budaya seperti itu melahirkan anti kritik gitu. Nah, terus poin ketiga adalah hilangnya sense of crisis dari anggota-anggota atau orang mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti organisasi itu sendiri. Kita mulai dari yang pertama. Gagalnya pengkaderan akar rumput dalam mentransformasikan perubahan sosial. Kita masuk dari COVID-19. COVID-19 mungkin menurutku adalah pukulan telak untuk semua sektor. Dari sektor ekonomi, sektor pemerintahan, sektor pendidikan. Dan kita di sini cukup ngebahas tentang sektor ekonomi dan pendidikan aja ya. Sektor ekonomi. Nah, setelah adanya COVID-19, pemerintah itu mengeluarkan PSBB atau kebijakan pemerintah yang membatasi kehidupan masyarakat sosial gitu. Hal ini ngasih tamparan keras kepada pelaku-pelaku usaha kayak Gojek, Grab, atau Tokopedia, Shopee, dan startup-startup ataupun UMKM. Nah, suatu konsep ekonomi ini, dalam suatu konsep ekonomi, ketika mendapat suatu ancaman atau masalah, di situ ada opportunity atau ada peluang yang bisa diambil. Kuncinya satu, perubahan atau inovasi yang diberikan. Nah, Gojek dan Grab itu melakukan inovasi. Seperti apa inovasinya? Mereka merubah konsep marketplace mereka lebih aware, mereka buat suatu iklan-iklan yang mengatakan kalau mereka itu safety, mereka itu menerapkan protokol kesehatan dan lain sebagainya, yang ngebuat mereka itu jadi dapat trust dari masyarakat. Akhirnya sekalipun adanya guncangan ekonomi, mereka bisa survive di situ gitu. Kita ambil contoh, misalnya kamu pengen order Gojek gitu. Nah, di order Gojek itu kan ada sebenarnya bahwa driver ini sudah
menjalani protokol kesehatan, driver ini sudah aman secara protokoler dan lain sebagainya. Dan itu tidak terjadi di organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan itu ya fokusnya kepada satu poin aja gitu. Mereka menganggap kalau ya itu tujuan organisasi dan inilah yang harus dicapai dari organisasi dengan cara yang sama gitu. Proses pengkaderan ya proses pengkaderan itu tidak banyak ada inovasi dari tahun ke tahun gitu. Mereka nggak sadar kalau misalnya ya memang dari tahun ke tahun adanya perubahan mental dan itu nggak bisa dirubah. Ya gimana caranya orang yang sekolahnya aja online, orang yang terbiasa di rumah, tiba-tiba kita suruh paksa ngumpul tanpa ada treatment terlebih dahulu, mungkin dari coba intensitas ngumpulnya, mungkin dari cara mereka untuk coping with pressure itu nggak ada. Jadi mereka kayak seolah-olah langsung ditekan, langsung dijejelin gitu, langsung di apa ya, kalau istilah kami itu ada kisah perjuangan abang gitu, KPA yang selalu diulang-ulang kalau abang itu dulu seperti ini, abang itu seperti ini. Dan menurutku itulah yang ngebuat adanya gagal transformasi dalam dunia pengkaderan, dalam dunia perekrutan calon anggota organisasi yang jelek. Dalam hal ini membuat citra organisasi itu menurun gitu. Terus yang kedua adalah goals yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan seperti menawarkan magang, menawarkan seperti contohnya menawarkan magang, menawarkan relasi dan lain sebagainya. Nah, perusahaan-perusahaan itu dia punya satu poin yang jarang ataupun dianggap tabu oleh orang organisatoris adalah benefit material. Nah, orang organisatoris itu nggak pernah kepikiran soal benefit material, bahkan menganggap ya orang yang benefit material berarti dia materialistik, dia ngerasa oh semuanya harus tentang duit, padahal enggak. Ketika kamu itu berorganisasi, kamu butuh makan pertama. Untuk diri kamu sendiri deh, kamu butuh makan, kamu butuh minum, kamu butuh uang bensin untuk jalan, dan itu nggak bisa didapatkan secara cuma-cuma. Nah, organisasi itu tidak ada niatan untuk, dalam hal ini ya, tidak ada niatan untuk mengakomodir hal-hal seperti itu. Nah, itulah yang menurutku jelek pada akhirnya. Nah, orang-orang yang ikut organisasi, dia ngerasa dia nggak dapat benefit apa-apa, malah dia istilahnya rungkat ya, kayak banyak banget pengeluaran dan lain sebagainya gitu. Dan hal tersebutlah yang akhirnya ngedorong orang-orang itu jadi malas berorganisasi gitu. Dan harusnya itu pihak organisasi itu memikirkan kesejahteraan daripada anggotanya, minimal transportasinya ditanggung lah gitu. Ini selama ini kan semuanya kolektif kolegial, tapi pada akhirnya yang dapat nama cuman ketuplaknya, ketua umumnya. Oke, ini masuk ke poin kedua, penokohan. Oke, ini sedikit sama dengan dengan negara-negara komunis. Kenapa sih paham komunis itu tidak laku? Paham komunis itu nggak laku karena salah satunya dia itu selalu menjual tokoh tertentu. Kita ambil contoh, misal di Cina itu tokoh Mao Zedong itu kayak diagungkan sekali gitu. Bahkan di Korea Utara ada orang bisa dihukum mati kalau misal rumahnya kebakaran, nah foto pemimpinnya itu tidak diselamatkan duluan. Nah itu kan sebenarnya terjadi juga di organisasi. Kalau kamu baca ya pamflet-pamflet sekarang itu nggak tahu kalau di daerah Lampung sih cukup sering yang entah perayaan apa gitu, selamat ini ada foto orangnya, foto presidennya gitu, foto ketua umumnya, yang menurutku itu nggak ada esensinya mereka ada di sana gitu. Buat apa mereka ada? Itu kan nggak penting, sangat-sangat nggak penting hal itu tuh. Nah itulah menurutku sesuatu yang sama dengan para tokoh komunis gitu. Kita tuh selalu ditampilkan mukanya Lenin, kita tuh selalu ditampilkan mukanya Che Guevara, seolah-olah kalau omongannya Che Guevara itu selalu benar, omongannya Tan Malaka itu selalu benar. Itu kan konsep-konsep orang-orang partai komunis gitu. Dan itu ditiru sebenarnya secara tidak sadar oleh organisatoris yang ada di tingkat kemahasiswaan. Bahkan ada di tingkat-tingkat lain pemuda, tingkat ini selalu dijual itu mukanya tokoh, muka tokoh. Yang akhirnya orang yang ada di akar rumput, orang yang benar-benar berjuang, benar-benar capek, itu nggak dapat apa-apa gitu. Nah itulah yang ngebuat menurutku organisasi itu ngebuat banyak kekecewaan, ngebuat banyak sekali rasa
kecemburuan sosial, dan ya pada akhirnya banyak yang keluar gitu, orang yang sudah masuk keluar, ataupun orang itu malas untuk ikut itu. Jadi konsep penokohan itu harusnya dibuang gitu dari jauh-jauh hari. Nah, sebenarnya ada salah satu negara bagian di India, di daerah selatan, itu partai komunisnya dia tidak menggunakan konsep penokohan gitu. Dan itulah menurutku revolusioner dari mereka untuk menghilangkan konsep-konsep penokohan seperti itu. Jadi ketuplak itu ya tidak ada gunanya di suatu acara tanpa adanya kadif-kadif, tanpa adanya kasubdif, tanpa adanya panitia-panitia. Tapi kenapa yang selalu diakomodir, dilulukan itu ketuplaknya? Nah, itu kan sesuatu yang sifatnya penokohan gitu. Oke, jadi contohnya tadi yang aku pengen bahas itu ya tadi tuh contohnya negara India bagian selatan ya, atau Kerala gitu. Jadi Kerala itu adalah ya simpelnya aja ya. Mungkin kalau misalnya ada waktu kita bahas di video selanjutnya. Kerala itu adalah salah satu negara bagian India di bagian selatan yang di sana partai yang berkuasa adalah partai aliran kiri. Partai yang berkuasa adalah partai komunis di sana, dan mereka itu beda dengan konsep-konsep partai komunis lain. Ketika partai komunis sudah mulai ditinggalkan di Rusia dan di negara-negara Eropa Timur, mereka itu punya kekuatan yang cukup kuat bahkan dalam level demokrasi ya. Jadi dalam pemilu-pemilu demokrasi di India saja mereka bisa tetap menang di negara bagian itu. Karena ya pertama mereka mau mampu bertransformasi. Nah, apakah organisasi itu juga ada yang bisa bertransformasi seperti partai komunis di negara bagian Kerala itu? Oke. Selanjutnya, terakhir adalah hilangnya sense of crisis para anggota. Nah, poin terakhir adalah hilangnya sense of crisis. Apa sih sense of crisis itu? Yaitu adalah rasa untuk merasa bahwa ya ini memang lagi hancur gitu, kita lagi ada di tepi jurang gitu. Nah, itu namanya sense of crisis gitu. Dan sense of crisis itu tidak dimiliki oleh organisatoris. Mereka merasa kayak mereka tetap dalam aman-aman aja gitu. Mereka dapat uang pembinaan, mereka cair proposalnya. Nah, itu sebenarnya itu tuh yang ngebuat mereka tuh kayak ngerasa mereka penguasa di kampus gitu. Gue orang organisasi, gue memiliki privilege untuk lebih dekat dengan dosen-dosen dan rektor-rektor. Dan sebenarnya itu tuh yang menghancurkan gitu. Nah, Partai Komunis Cina itu punya yang namanya konsep Juanxi Wei. Apa itu Juanxi Wei? Juanxi Wei artinya, maaf ya kalau bacanya salah, saya bukan orang Cina soalnya. Juanxi Wei itu artinya berpikir krisis di masa damai. Jadi sekalipun tidak ada masalah, mereka memikirkan kalau ada masalah kita harus apa. Gitu. Itulah yang membuat Partai Komunis Cina itu tetap relevan, tetap dicintai oleh masyarakat Cina. Sekalipun tidak ada demokrasi, mereka selalu berhasil untuk menarik perasaan simpati orang Cina. Dan mereka adalah Partai Komunis Cina adalah partai yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan negara Cina sampai 0%. Serta dalam waktu yang sama adalah salah satu negara yang paling sukses menangani COVID-19. Sekalipun ada pro kontra pastinya, dan teman-teman mungkin punya pandangan lain bisa komentar di bawah. Oke, mungkin 3 poin itu aja yang bisa gue sampaikan dalam konten kali ini gitu. Maaf kalau sedikit muter-muter, maaf juga kalau banyak kesalahan kata yang digunakan. Ya, konten ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan pihak manapun. Konten ini juga tidak bermaksud untuk mengglorifikasi pihak manapun. Gue cuman suka bikin ngomong kayak gini. Dan ya, itu aja buat gue. Terima kasih, see you next time. Bye.